Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan akidah. Di tematik ini kita belajar di pembelajaran 4. Kita buka pembelajaran 4. Bapak akan merangkum pembelajarannya. Kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Oke. Kita mulai dari benda. Kemarin kita sudah belajar benda yang berasal dari kayu ya. Asal mulanya kayu. Sekarang kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari plastik ya. Pembuatannya itu terbuat dari plastik. Kalau hal ini gampang kita tebak ya. Seperti ini pun juga udah diketahui ini plastik ya. Gampang. Kemudian ini botol air mineral itu terbuat dari plastik, sudah jelas ya. Kemudian kayak gelas, ini gelas terbuat dari plastik ya. Ini banyak dijumpai di rumah kita, di dapur ya terutama. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam adanya plastik ini. Contohnya ketika kita mempunyai plastik, sampah plastik terutama kita buang di sungai, maka itu akan menghambat aliran sungai atau aliran air atau menutup aliran sungai. Jadi nanti pasti akan terjadi banjir ya. Maka dari itu di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menggunakan plastik ya agar tidak menjadikan sebuah bencana ya. Kemudian plastik itu juga lama terurainya ya. Terurainya itu apa Pak? Terurai itu diproses, dikembalikan ke alam oleh tanah ya. Tanah itu dengan bantuan cacing ya. Kalau daun itu seumpama kita menanam daun ya, daun yang sudah kering kita tanam di dalam tanah, mungkin itu sekitar 2 sampai 5 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan lah, itu pasti akan hancur ya. Itu proses namanya proses apa tadi? Proses terurai ya. Itu diurai oleh cacing tanah di dalam tanah. Oke. Kalau plastik itu sangat lama ya. Plastik itu di sini contohnya itu plastik. Plastik ini sejenis bungkus deterjen itu bisa sampai 50 sampai 80 tahun ya. Terurainya di dalam tanah. Kemudian yang parah lagi, ini baterai salah satu contoh terbuat dari plastik juga. Oh bukan, baterai itu sejenis aluminium. Kemudian yang tidak dapat terurai sama sekali itu styrofoam. Kalian tahu styrofoam? Styrofoam itu yang kayak gabus ya, yang kita buat bikin prakarya itu namanya styrofoam. Yang kita bisa kadang-kadang tempel di dalam kelas itu styrofoam. Kemudian bagaimana caranya Pak agar kita mengurangi adanya plastik itu dengan cara 3 ya, ada 3 cara. Yang pertama itu reduce, namanya ini berasal dari bahasa Inggris ya. Reduce itu mengurangi itu kita bisa artinya itu di sini tolong diperhatikan. Reduce itu
mengurangi penggunaan plastik ya, contohnya ketika kita berbelanja gitu. Ketika kita berbelanja, kita menggunakan plastik milik kita sendiri gitu ya, sehingga tidak perlu menggunakan seperti itu ya. Mengurangi penggunaan plastik itu, reduce itu artinya seperti ini. Ketika kita berbelanja, sebaiknya kita membawa tas ya, tas yang berbahan kain ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan plastik. Oke, selanjutnya reuse ya, itu menggunakan, seandainya di rumah sudah ada plastik ya, maka kita kalau ke toko itu tidak usah membawa meminta plastik lagi, kita bawa plastik yang ada di rumah gitu ya kalau masih layak. Kemudian recycle itu mendaur ulang. Mendaur ulang itu apa nak? Mendaur ulang itu menyulap ya, mengubah ya bahan plastik yang sudah tidak terpakai menjadi karya ya, karya baru. Seumpama ini sudah tidak dipakai lagi, kemudian kita bisa merecycle ya menjadi bunga gitu ya, atau pot atau tempat pensil gitu ya, kita warnai. Akan tetapi ini sulit bagi kita ya, Bapak pun juga merasa begitu, karena menurut kita itu kita tidak punya waktu gitu ya untuk melakukan hal itu. Akan tetapi itu memang harus kita lakukan sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi ya untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke, Bapak sudah jawab, sudah merangkum maksudnya. Kemudian di sini di halaman 35 itu diminta untuk menulis kembali ya pengertian reduce, reuse, and recycle gitu ya. Setelah itu kemarin kan kita sudah belajar musyawarah ya. Musyawarah itu apa? Suatu diskusi yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Kita sudah belajar itu, sudah ditulis di buku catatan. Kemudian di sini, nah di halaman 37 itu kita diminta untuk berdiskusi ya. Akan tetapi karena kita tidak sekolah, maka kita tidak bisa berdiskusi dengan teman. Di sini kalian disuruh bermusyawarah ya tentang plastik gitu ya. Sekarang kalian boleh bermusyawarah dengan orang tua kalian ya, dengan keluarga, dengan bapak dan ibu. Ini gak usah tulis nama siswa, ini gak apa-apa, gak usah diubah. Kalian tulis ini ayah, ini ibu, ini kakak gitu seumpama ya. Kemudian pendapat mereka apa tentang plastik gitu ya, bagaimana cara mengurangi plastik gitu, kalian tulis di pendapat mereka gitu ya. Bagaimana cara mengurangi plastik, kalian tulis apa pendapat ayah, kalian tulis di sini. Pendapat ibu apa, pendapat kakak apa gitu ya. Minimal 3 lah ya, bapak, ayah, ibu dan kakak, atau kamu boleh ya nama kamu sendiri, minimal 3 ya. Oke. Ibu saya kerja, kalau ibunya kerja, kalian gimana ya, bapak saya juga kerja pak gitu. Ya udah kalian ya, kalau ada orang di sekitar kamu cari tuh ya, kakek kamu, nenek kamu gitu ya, minta pendapatnya. Itu namanya musyawarah. Tapi sistemnya masih seperti wawancara ya. Tapi kalau berdiskusi itu sudah masuk di musyawarah. Oke, kita lompati ini karena ini sudah jelas di dalam kotaknya. Setelah itu akan belajar di halaman 41. Ya, di 41 itu kita belajar, kalau tadi benda yang berasal dari plastik, kalau sekarang kita akan belajar benda yang berasal dari kaca, kemudian logam, karet ya. Oke, kita buka. Sambil lalu dibuka, Bapak sambil lalu cari, kalian buka halaman
40 tuh. Oke, di situ ada benda, kita mulai dari benda karet ya, benda kaca. Benda kaca itu contohnya yang kita miliki itu seperti piring gitu ya, mangkok itu ya. Mangkuk, kacamata itu sudah jelas berasal dari kaca ya. Kemudian gelas itu ada gelas plastik, ada gelas kaca. Yang kita fokuskan sekarang adalah gelas kaca ya. Yang sifat kaca itu apa? Sifat kaca itu kedap air dan tembus cahaya. Apa kedap air? Kedap air itu contohnya seperti ini. Jika kalian menyiram, maka kaca itu airnya itu tidak akan tembus ya, tidak akan tembus ke belakang ya. Intinya kaca itu tidak menyerap air. Kemudian kaca itu sifatnya itu tembus cahaya ya, tembus cahaya. Contohnya ini naruh kaca bening ya, bukan kaca cermin, kaca bening, kita taruh di dekatnya matahari. Kita contohnya kaca pembesar lah. Kaca pembesar itu taruh di tegak lurus dengan sinar matahari ya. Kemudian kita taruh kertas di bawahnya, kemungkinan besar itu akan terbakar karena cahayanya itu memang tembus ya. Oke, kemudian kalau kita bercermin juga, itu artinya kaca itu menembuskan cahaya. Kemudian di sini ada benda logam. Benda logam itu contohnya panci ya, atau gorengan yang sering kita lihat, gorengan dan panci. Sendok makan ya. Sifatnya itu kalau logam itu kuat ya, kemudian dapat dibentuk juga ya. Contohnya sendok ini kalau kita bengkokin ya, maka dia akan bengkok ya, tapi dia kuat ya, tidak mudah patah. Itu benda yang terbuat dari logam. Sekarang yang terakhir itu benda yang terbuat dari karet. Yang namanya karet pasti elastis ya, sifatnya ya mudah dibentuk ya. Oke, contohnya itu penghapus, itu terbuat dari karet ya. Karet itu seperti apa Pak? Ya, karet itu memang ada pohonnya ya. Dulu itu bapaknya tetangga yang mempunyai pohon karet ya. Memang di situ gak usah contoh bapak lah. Kalian sering lihat film ini, nonton Upin Ipin ya. Video di Upin Ipin waktu nenek itu sedang mengambil ini karet di kebun ya, seperti itulah karet ya. Awalnya seperti getah, nanti diproses, diolah menjadi dibentuk ya sesuai yang benda yang kita inginkan. Contohnya gelang karet gitu ya, bola, sandal karet gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut di ini. Kemarin kita sudah belajar benda ya yang berbahan dari kayu. Ada kayu, ada kaca, ada plastik. Berarti di sini apa yang kurang? Ini logam ya, ini logam, berarti ini karet. Selanjutnya sifat bahannya tadi apa? Kaca. Kaca itu tembus cahaya. Apalagi kedap air. Contoh bendanya itu cermin tadi sudah ya, gelas ya. Kemudian yang ini logam ya. Ini logam, sifatnya tadi apa? Kuat, mudah dibentuk gitu ya. Contohnya sendok ya. Apalagi ada piring logam nggak? Ada kayaknya ya.
piring logam. Tapi Bapak belum pernah ngeliat karena di kampung itu gak ada piring kayak begituan, adanya beling. Tapi ada pasti ya, insya Allah ada. Kemudian di sini ada karet. Karet itu bahannya apa tadi? Elastis, mudah dibentuk ya. Contohnya di sini apa? Ban ya, ban motor, ban mobil, karet gelang tadi ya. Kemudian bola, sandal gitu ya. Oke. Kita sudah bahas itu. Selanjutnya terakhir kita belajar di MTK ya. Kita akan belajar di MTK. Oke, Bapak buka halaman 47. Ini musyawarah. Ini ada di halaman 47. Bapak ngasih contoh dulu ya. Oke, perhatikan. Nih kenapa kalian disuruh menulis anak tangga satuan panjang ya. Oke, perhatikan. Kita diukur ya, menggunakan ukuran meteran saku. Ini namanya meteran saku. Oke, perhatikan berapa panjang pita dalam satuan cm cm. Yang ditanya itu sentimeter ya. Di sini ada 5 meter ditambah 30 cm. Karena yang ditanya itu sentimeter, maka yang meter itu harus diubah menjadi sentimeter. Yang sentimeter kalian tidak usah otak-atik ya, tidak usah diubah karena udah sama, sentimeter sama-sama dengan sentimeter. Yang harus kalian ubah ini ya, 5 meter ke sentimeter. Gimana caranya? Ini 5 meter jadi 500 meter Pak. Oke, perhatikan caranya ya. Oke, nah Bapak akan kasih contoh ini dulu, gambar yang semalam. Oke, di sini ada di tangga paling atas itu ada kilometer, hektometer, dekameter atau dam, ini meter, kemudian desimeter, sentimeter, milimeter. Yang sering kita gunakan itu ini kilometer ke meter, meter ke kilometer, meter ke sentimeter, sentimeter ke meter. Berarti yang paling sering kita gunakan km, meter atau m, kemudian sentimeter. Kalau turun satu tangga, ini satu tangga, ke sini satu ya, maka dikali 100. Turun 1 dikali kalau turun 1 dikali 10. Jika turun 2, 1 2, maka dikali 100. Nolnya ditambah 1 lagi. Yang awalnya 10 menjadi 100. Kalau turun 3, nolnya ada 3. Berapa? 1 2 3, 1000 ya. Kalau turun 4, nolnya ada 4. Berapa? 10.000 dan seterusnya. Seperti itu ya, menambahkan 0. Oke, Bapak ulangi. Jika turun 1, maka akan dikali 10. Nolnya ada 1. Jika turun 2, maka dikali 100 gitu ya. Jika turun 3 dikali 1000 dan seterusnya. Oke, ingat itu ya. Kemudian jika naik tangga 1 atau naik 1 tangga, maka dibagi 10. Sini 1 mm seumpama ke sentimeter berarti naik. Itu dibagi 10. Kalau naik 2 tangga, milimeter seumpama ke desimeter 1 2,
berarti dibagi 100. Kalau naik 3, 1, 2, 3 berarti dibagi 1000 dan seterusnya ya. Oke, perhatikan contohnya, Bapak akan kasih contoh. 1 kilometer berapa meter? Perhatikan 1 kilometer berapa meter? Kita lihat di sini. Kilometer ada di sini, yang ditanya berapa meter. Ini turun apa naik? Kilometer ke meter. Turun. Jadi kita hitung berapa tangga turunnya. 1, 2, 3. Kalau 3 tangga berarti dikali 1000. Nolnya ada 3. Oke, berarti cara mengerjakannya seperti ini. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berarti 1 dikali 1000 ya. Dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Jadi jawabannya 1000 meter. Kalian harus tahu ya perkalian kembali dengan yang seperti ini. Caranya bagaimana? Dari belakang ya mengerjakannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, 1 meter berapa cm, berapa sentimeter ya? Lihat, perhatikan. 1 meter berapa sentimeter? Meter ke sentimeter itu turun 2. Jadi 1, 2. Kalau turun itu dikali, berarti dikali 100 karena turun 2. 1, 2 dikali 100. Oke, perhatikan. Berarti 1 meter berapa sentimeter? 1 dikali 1 dikali 100 berarti sama dengan 100 cm. Sama dengan 100 cm ya, ini 100 m. Selanjutnya, jika sentimeter ke berapa meter? Oke, 1000 cm berapa meter? Oke, kita lihat. Sentimeter berapa meter ya? Naik apa turun? Naik. Naik berapa? 1, 2, naik 2 berarti dibagi 100. Kalau naik 1 dibagi 10. Karena ini naik 2 maka dibagi 100 gitu ya. Oke, kita kerjakan. Berarti 1000 dibagi 100. Cara ngerjainnya kan seperti ini ya. Oke, 1000 dibagi 100. Kayak kita kerjakan ya. Gimana caranya Pak? 1000 dibagi 100. Kita akan pembagian kumis. Kemarin kita sudah belajar 1000 dibagi 100 itu susah Pak ya. Maka di sini ada 0, ada 0, di sini ada 0, ada 0, ada 0. Maka kita hapus nolnya ini. Kita hapus. Nah, 2 hapus ya. Kita 2 hapus. Ya, 0 yang 2 kita hapus. Kemudian 0 di sini yang 2 kita juga hapus ya. Kita hapus juga. Ini dihapus 2-nya, kemudian ini dihapus 0 2-nya. Jadi ini tinggal 10. 10 dibagi 1 berapa Pak? Berapa kali 1 yang hasilnya 10? Berapa kali 1 yang hasilnya 10? Itu 10. 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Oke, kita sudah belajar kemarin ya. Kemudian 10 dikurangi 10 itu 0. Jadi 1000 cm berapa meter? 10 meter. Seperti itu ya. Oke, itu cara mengerjakan. Oke, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal yang ada di paket ya. Yang ada di paket itu seperti ini. 5 meter ditambah 30 cm.
Berarti yang diubah itu yang 5 meter. 5 meter berapa sentimeter? Tadi berapa? Dikali 100. 5 dikali 100 itu 500. Jadi 5 meternya itu sama dengan 500. Kemudian 30-nya itu tetap 30 cm. 500 tambah 30 sama dengan 350 cm. Oke. Lanjut ke berikutnya. Ya. Nih. Oh, berarti ini diubah. Oh, ini mah dibalik ya. 410 cm ya diubah menjadi satuan meter ya. Tadi 410 cm itu yang ditanya meternya, kita bagi dulu. 410 itu berapa? 410 itu 400 ditambah 10 ya. 400 ditambah 10 ya. Kemudian 400 itu berapa meter? Sentimeter ke meter itu naik berapa? Naik 2, berarti dibagi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Kemudian 10-nya tetap ya. 10 tidak bisa diubah ke meter karena lebih kecil. Kemudian seandainya ini 100, ini bisa diubah ya, bisa diubah ke meter. Kalau ini hanya 10, nanti nilainya koma. Kalian belum waktunya untuk belajar koma ya. Jadi 10 sentimeternya itu tetap. Setelah itu 4-nya ini 4 ditaruh di sini tetap, berarti 410 cm itu sama dengan 4 meter 10 cm gitu ya. Oke, ini cuma dibalik ya seperti yang tadi. Oke, itu sekarang kita lanjut ya ke latihannya. Itu ada di halaman 58. Coba kita kerjakan, Bapak pengen tahu ya. Oke, di situ ada 2 m yang ditanya meter. Kalian tulis jawab. Bapak gak mau banyak ya, Bapak milih ya. Kalian kerjakan nomor 1. Tolong dilingkari. Nomor 1 Bapak juga mau lingkari juga biar ingat. Kalian gak usah kerjakan semua. Nomor 1. Kemudian nomor 3. Setelah itu nomor 6, nomor 8 ya. Nomor 8. Nah, kalau 1 dan 3 ini gampang ya. Kalau yang 6 dan 8 ini caranya diingat ya. Caranya seperti yang tadi. Yang ditanya itu cm ya. Jadi yang ini jangan diotak-atik, yang diubah ini ya. 2-nya ya. Kalian kerjakan di sini ya. Di samping sini kalian kerjakan ya, caranya seperti apa Bapak pengen tahu. Kemudian kalian foto kirim ke Bapak ya. Oke. Juga catatan yang tadi ya, pendapat yang tadi ya. Lah menebak yang di halaman 49 cuma menebak. Kita gak usah kerjakan ya, itu mah terserah kalian. Hanya menebak saja kira-kira berapa gitu ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran tematik. Sekarang kita pindah ke akidah akhlak. Oke. Akidah akhlak ini kalian hanya menyimak saja ya. Meskipun gak ada tugas, kalian tolong dengarkan ya. Dengarkan apa yang Bapak jelaskan. Biar kalau nanti kalian ada soal dari Bapak, kalian tahu ya. Supaya nanti ada ulangan lisan ya. Kalian tahu, tolong dengarkan. Untuk hari ini kita masuk di bab berikutnya.
Pelajaran 5, akhlak baik terhadap orang tua ya. Kita semua itu Allah ciptakan itu perantara orang tua, pasti ya, semuanya yang ada di muka bumi itu ada orang tuanya, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa itu memang ciptaan Allah yang khusus ya. Kemudian Nabi Isa tidak mempunyai bapak, itu ciptaan khusus dari Allah. Karena memang penciptaan manusia itu Allah bagi 3 ya, di Al-Quran sudah dijelaskan. Penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, penciptaan Nabi Isa, kemudian penciptaan manusia seperti kita. Oke. Di sini di halaman 53 itu sudah dijelaskan apa yang harus kita lakukan, akhlak apa yang harus kita tunjukkan, akhlak apa yang harus kita berikan kepada orang tua. Yang pertama itu patuh ya. Patuh itu apa, Pak? Patuh itu mendengarkan, melaksanakan apa yang orang tua perintahkan ya. Orang tua itu pasti akan menyuruh semua hal-hal yang baik kepada kita semua, terutama kepada bapak, kepada kalian ya. Orang tua bapak itu pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya, buat saya, buat kalian ya. Pasti orang tua itu kalau menyuruh kalian melakukan sesuatu yang baik, pasti itu akan baik buat kalian. Jadi kalau orang tua kalian menyuruh sesuatu yang hal-hal yang baik, terutama sholat, ngaji, puasa, bersedekah gitu ya, menghormati orang lain gitu ya, menghargai orang lain gitu, itu merupakan hal yang baik yang harus kalian lakukan. Itu salah satu contoh patuhnya ya. Oke, kemudian hormat. Hormat itu bersikap menghormati, menghargai ya. Contohnya kalau kalian sudah melaksanakan ya apa yang ibu kalian perintahkan, otomatis kalian sudah menghormati pendapat orang tua kalian, menghormati adanya orang tua kalian. Seandainya kalian disuruh ini sholat ya, kalian hanya main-main saja gitu ya. Mungkin orang tua itu akan merasa, ya Allah, saya merasa tidak dihormati oleh anak saya merasa diabaikan gitu ya. Pasti terkadang orang tua yang hatinya terketuk pasti akan merasa seperti itu ya. Kemudian ringan tangan itu apa? Suka membantu ayah, membantu ibu ya, apalagi anak-anak yang kakak-kakak kalian yang sudah bekerja, itu kalian bisa jadikan contoh ya. Jadikan contoh kakak kalian yang sudah bekerja mencari uang sendiri, kemudian menyisihkan uangnya untuk orang tua kalian gitu ya. Itu perbuatan baik, perbuatan yang sangat-sangat terpuji ya, karena memang orang tua harus didahulukan. Kemudian menjaga nama baik orang tua ya. Menjaga nama baik orang tua itu seperti apa? Kalian di luar jangan sampai mencuri, kalian di luar jangan sampai bertengkar, kalian di luar jangan sampai mencaci maki orang lain, meremehkan orang lain ya. Orang lain pasti itu anaknya siapa sih yang tadi marah-marah? Nah, itu anaknya siapa sih yang suka mencuri di ini uang, yang suka ngambil uang musola gitu. Pasti ya kalau kalian namanya udah ketebak, oh si A yang suka ini ngomongin orang lain, oh si A yang suka ngambil barang orang lain, oh si A yang suka menjahili atau mengganggu si dia, itu pasti orang tua anaknya siapa gitu. Itu yang ditanya pasti orang tuanya ya. Jadi berbuatlah baik di luar ya, agar nama orang tua kita itu tetap terjaga. Siapa sih yang suka nyolong, siapa sih yang suka mencuri, anak siapa? Emang orang tuanya gak mendidik gitu, pasti orang tua yang akan ditanya. Kemudian menyenangkan hati orang tua ya. Kita menghibur kalau orang tua sedang sedih ya. Contohnya ya,
seumpama kita harus mengerti ya, kalian udah gede ya, udah kelas 3, udah umur 9 tahun ya, seharusnya kalian harus paham ya keadaan orang tua. Apakah ibu saya sedang punya uang, apakah bapak saya sedang punya uang gitu ya. Maka kita harus lihat kondisi orang tua dulu ya. Seandainya kita melihat orang tua sepertinya ibu saya gak punya uang dah gitu, maka sebaiknya kita jangan minta uang gitu ya buat jajan di luar ya. Toh di sekolah sudah dapat uang jajan ya, jangan minta lebih gitu. Kalau orang tua ngasih segini, ambil ya. Jangan jangan menyusahkan orang tua. Itu kalau anak sudah berpikiran seperti itu, udah bertindak seperti itu, orang tua pasti bangga, otomatis anak itu sudah menyenangkan orang tua. Jangan berbuat aneh-aneh juga di luar ya, biar orang tua senang. Alhamdulillah anak saya tidak pernah berantem gitu ya. Alhamdulillah anak saya tidak pernah menyakiti orang. Alhamdulillah anak saya tidak pernah mencuri gitu. Oke, selanjutnya mendoakan ini wajib dan super wajib. Kita mendoakan orang tua kita, kesehatan orang tua kita, keselamatan orang tua kita, pasti itu wajib, sangat wajib sekali ya. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu yang sering kita doa ya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka gitu ya, atau kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil ya. Orang tua itu terutama ibu, dia adalah malaikat ya, malaikat yang Allah ciptakan ke bumi. Ibu itu adalah guru pertama kita ya, bapak juga ya. Karena dalam sebuah cerita itu dijelaskan, sebelum manusia itu dilahirkan ke bumi, sebelum kita lahir ya, itu nanti kita akan bertanya, ya Allah, nanti saya di bumi dengan siapa gitu ya. Tenang saja wahai fulan gitu ya, nanti di bumi kamu akan bersama malaikat yang baik hati. Dia akan menemanimu, dia akan mengajarimu ngaji, dia akan mengajarimu berbicara gitu ya. Wahai Allah, siapa nama malaikat itu? Ya, ditanya. Kemudian Allah menjawab, nama malaikat itu adalah ibu gitu ya. Jadi ibu itu malaikat bagi kita, malaikat tanpa saya. Bapak pun juga sama ya, tidak ada perbedaan antara bapak dan ibu, cuman ya tidak ada perbandingan, pokoknya itu sama-sama malaikat tanpa sayap yang harus kita sayangi ya, kita harus kasihi gitu ya. Mulai sekarang kita harus lebih baik ya dalam bersikap kepada orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita. Oke, terima kasih, itu saja pembahasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini cukup lama ya. Oke, karena di tematik tadi sangat lama. Di akidah tidak ada nulis, tidak ada catatan, itu saja, hanya mendengarkan dan menyimak saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.